Andrew Groove, only the paranoid survive. Ini kalimat yang paling terkenal dari Andrew Groove, yaitu only the paranoid survive. Saya baca lagi buku ini karena sekarang ini kondisinya memang lagi krisis lagi ya. Atau kalau bahasanya Andrew Groove, ini adalah inflection point yang harus kita amati. Sebentar. Hai, say hello to Mickey. Say hello to Mickey. This is Mickey. Hi Mickey. Say hello. Yeay. Saya ditemani oleh Mickey pada hari libur ini mereview buku. Jadi judul buku ini adalah How to Exploit the Crisis Point That Change Every Company and Career. Jadi ini akan merubah karier dan company ini. Saya belinya, kalau Anda mau lihat ini, tahun 97 ya. 23 tahun yang lalu, ini paraf saya. Jadi buku ini kalau ditarik dalam satu kalimat saja ya, adalah bahwa hanya mereka yang paranoid saja, mereka yang selalu bingung akan terjadi apa, selalu khawatir, selalu memikirkan besok akan terjadi apa, itu yang akan survive di masa baru ini ya. Jadi buku ini menurut saya keren. Saya akan mengambil beberapa poin yang menurut saya menarik saja ya. Tapi message hari ini adalah hanya paranoid saja yang akan bertahan ya. Sooner or later something fundamental in your business world will change ya. Jadi cepat atau lambat sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupan Anda ya. Nanti kita bicara sedikit tentang strategic inflection point ya. Dia bilang bahwa dia jadi terkenal. Jadi Andrew Groove terkenal sekali dengan kalimat ini. Jadi dia selalu bilang bahwa wah kita ini akan mengalami sesuatu yang hebat. Ini hanya paranoid saja yang bertahan. Nah, pada satu hari dia cerita, dia lagi ngajar. Dia ini adalah independent trainer, jadi yang datang ke Stanford, yang ngajar di Stanford. Waktu itu dia CEO sudah, jadi CEO-nya Intel, powerful banget. Pada saat dia sedang ngajar itu, tiba-tiba ada telepon dan dibilang penting gitu. Dia terima teleponnya dan ternyata dibilang orang CNN lagi datang ke Intel mengenai Pentium chip yang dianggap ada kesalahannya. Wah, bingung dia ya. Dan konon ceritanya Andrew Groove ini balik mempelajari kembali, dan yang menarik, dia merecall semua Pentium chip dan dia bilang itu biayanya habis, itu sudah luar biasa besarnya, itu membuat perusahaan jadi rugi dan lain-lain. Tapi dia berani mengambil itu dan dia merasa setelah proses itu baru dia bikin buku ini. Dia bilang bahwa ya itulah proses kita. Jadi di mana kehidupan kita itu selalu akan menghadapi sesuatu yang berubah. Something change ya, something change. Ya, dia bilang bahwa semua aturan-aturan baru, semua keadaan baru itu akan timbul dan berubah ya, dan merubah cara kita berbicara. Dan dia bilang bahwa yang tahu paling akhir, the guy yang garis biru itu ya, the guy is always the last to know. Bos itu selalu tahunya yang terakhir, itu bahaya. Dia bilang ada the 10x change, yaitu perubahan 10x, 10 kali, perubahan 10 kali dalam kehidupan ini ketika sesuatu secara fundamental bergeser. Nah, dia bilang ini loh, 6 hal yang membuat bisnis kita berubah. Yang pertama itu ada kompetitor baru. Yang kedua ada komplementer baru. Ada sebuah yang menggantikan apa yang dibutuhkan oleh Anda. Yang ketiga ada kebutuhan customer baru. Nah, di luar ini ada supplier baru yang berubah bergeser. Ya. Lalu potensial kompetitor, tapi yang paling besar dia bilang, the possibility that what your business is doing can be done in a different way. Nah ini yang paling besar ini, dia bilang yang paling besar ini. Yang paling besar adalah ketika bisnis Anda dapat digantikan atau dilakukan dengan cara yang baru, dan itu akan merubah dunia Anda. Nah ini yang disebut dengan strategic inflection point ini ya. Jadi inflection point. Jadi bisnis itu ketika tiba-tiba bisa turun atau bisa bergeser, tiba-tiba naik gitu ya. Sesuatu yang naik. Apakah itu sesuatu perubahan dalam teknologi, perubahan dalam situasi. Nah, hari ini, masa pandemi ini adalah perubahan di dalam struktur kehidupan kita, perubahan dalam struktur kehidupan kita. Stay. Jadi this is Mickey is sitting next to me. Jadi dia lagi nungguin saya, tapi dia resah gitu kelihatannya karena ditaruh di atas meja. Nah,
inilah yang terjadi. Strategic inflection point adalah suatu keadaan di mana terjadi infleksi atau berubah pinggir gitu ya, srek gitu ya. Berubah dari gini langsung berubah ya. Nah, ada hal yang menarik dalam catatan dari Andrew Groove ini ya. Andrew Groove ini ada yang berubah, yaitu antara signal dan noise. Akhir-akhir ini ada buku tentang ini, signal or the noise. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu. Bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya yang berubah itu fundamental atau tidak? Karena ada hype yang, wah tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Yang nanti belakangan hilang, tidak ada apa-apanya. Tapi ada sesuatu yang secara tidak sadar, oh ini mungkin oke ya. Tapi tahu-tahu itu merubah kehidupan kita secara sangat total. Dan hari-hari ini hal ini yang menurut saya paling penting. Hal yang paling penting saat ini adalah kita tahu apa yang akan terjadi dalam perubahan masa pandemi ini, apa yang akan berubah terjadi, apa yang hanya sekedar oh ini rame-rame aja, mari gini sudah hilang gitu. Itu dua isu yang sangat berbeda. Dan kita butuh sekali untuk bisa paham mana yang merupakan sebuah sinyal bahwa kehidupan kita akan berubah dan mana yang akan membuat kita berubah atau yang sekedar hanya berita saja. Let the chaos reign. Biarlah kekacauan ini yang memimpin. Jadi ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita akan melihat bahwa perubahan ini membuat kita berubah jadi sangat total, atau perubahan ini sekedar lewat aja sesudah ini akan hilang. Tadi pagi saya mendengarkan Singularity University punya free webcast ya tentang in the future of learning. Jadi lain kali cara belajar orang itu akan berubah. Sudah terbiasa nonton IG, mungkin pembelajaran terhebat itu IG. Sudah banyak materi-materi yang paling bagus-bagus gratis di web. Ya, jadi YouTube itu jadi power source dari belajar kita. Ya, University YouTube gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat berubah secara fundamental di dalam dunia pendidikan. Dan yang lucu lagi sampai setengah putus. Jadi ternyata juga Singularity University yang sangat powerful di dalam dunia teknologi itu juga bisa mengalami kekacauan. Everybody akan mengalami kekacauan di dalam internet ya. Nah, ada sesuatu yang menarik lagi. Ini tahun 96 ditulisnya. Saya tadi baca tahun 96 tulisnya ya. Saya belinya 97. The Internet Signal or Noise. Nah, threat or promise. Jadi pada saat ini waktu buku ini ditulis, itu Netscape baru go public. Lalu www World Wide Web ya itu baru mulai ada ya, baru mulai ada. Jadi belum ada, jangan mikirkan Yahoo, jangan mikirkan Google, jangan mikirkan apa-apa, itu belum ada sama sekali ya. Dan Andrew Groove bilang ini sesuatu yang benar-benar akan terjadi atau tidak. Nah, kalau kita lihat sekarang 23-24 tahun kemudian ya pasti internet itu jadi kehidupan kita semua. Tapi pada saat itu kan nggak ada yang tahu gitu ya. Sehingga orang-orang yang mengcapitalize dirinya di dalam dunia internet jadi hebat ya, jadi hebat. Ini yang menarik menurut saya. Jadi buku ini mengatakan bahwa hanya orang-orang yang paranoid lah yang akan bertahan hidup. Hanya orang-orang yang selalu khawatir dan selalu menganggap bahwa sesuatu akan berubah dengan drastis yang akan bisa bertahan di masa yang akan datang. Only the paranoid will survive. Ini buku ini menarik. Saya akan tutup dengan sebuah judul yang menurut saya keren. Saya baca ulang tadi ya. Reign in chaos ya. Clarity of direction which include describing what we are going after as well as describing what we will not be going after is exceedingly important at this state of strategic transformation. Jadi pada saat strategic transformation ini, hi Miki, hi everyone, say hi to Miki, hi. Jadi pada saat ini ketika transformasi terjadi karena pandemi ini, kita harus mikir dengan betul-betul dengan jernih. Ke depan itu arah bisnis kita mau kemana. Harus mikir dengan jernih, apa yang akan kita lakukan sebagai fokus, dan apa yang akan kita tinggalkan dan tidak kita lakukan lagi. Ya, setiap pagi saya bangun pagi banget, saya tuh pengen mikir apa yang akan terjadi ya berikutnya dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia bisnis kita, di dalam kehidupan kita. Apa yang secara fundamental akan berubah benar? Apa yang akan membuat kita menjadi maju nanti 3 tahun lagi karena masa pandemi yang 6 bulan ataupun setahun setengah ini?
apa yang akan runtuh pada saat ini. Ya. Saat ini semua orang bisa berpikir ke segala arah. Tapi yang penting menurut saya, kita harus khawatir saat ini akan kehidupan ke depan seperti apa. Karena hanya orang-orang yang paranoid saja, yang selalu khawatir dan memikirkan, akan masa depan kita ini yang berubah dengan drastis ini. Mereka lah yang akan survive. Karena mereka sudah lebih siap di dalam menghadapi masa depan. Andrew Groove dalam bukunya Only the Paranoid Survive. Terima kasih dan selamat berlibur ya. Saya masih ada meeting ini jam 8. Ya. Jadi kayaknya sekarang ini kita sudah tidak tahu lagi punya libur atau tidak punya.